Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelas silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah mengingatkan kalian untuk belajar materi ekologi dan keanekaragaman hayati. Apakah sudah dipelajari? Belum. Sudah, Bu. Kenapa kok belum? Lupa, Bu. Oke, tapi meskipun ada yang lupa, sesuai kesepakatan kita pretest dulu ya. Menampilkan Aduh, setelah pretest kok agak lesu. Ini kenapa? Habis mikir, Bu. Oke, biar semangat lagi kita nyanyi dulu ya. Oke. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oke, dari lagu yang kita nyanyikan tadi ada lirik orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, lirik itu menggambarkan kalau tanah Indonesia itu kaya dan sangat subur, sehingga beraneka macam makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan itu bisa bertahan hidup di Indonesia. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu kalian diharapkan mampu mengidentifikasi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu merancang upaya-upaya mencegah serta mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Sekarang silakan berkumpul sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Perwakilan kelompok silakan mengambil LKPD. Silakan disimak video berikut ini ya. Oke, tadi video apa yang kalian amati anak-anak? Ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Apa sih ekosistem itu? Interaksi makhluk hidup Interaksi. sama lingkungannya. Baik, jadi ekosistem itu ya namanya sistem ya, dia itu sistem lingkungan di mana terjadi hubungan atau tadi baik sudah ada yang bilang interaksi antara komponen-komponen di dalamnya. Nah, komponen-komponen di dalamnya itu ada komponen yang hidup. Itu disebut apa kalau komponen hidup? Biotik, Bu. Biotik. Dan komponen tak hidup. Kalau komponen tak hidup disebut Abiotik, Bu. Kalian coba sebutkan apa saja komponen biotik Harus pada pakai ekosistem dasar sawah. sawah. Penentuan proyek ya, Ada Biotik padi, ada burung, Padi, burung, ular, jagung, aku. Oke, kalau komponen ular. abiotik, kalau komponen abiotik, ada batu, batu, tanah, matahari. air. Oke, kita lanjut ya. Silakan Oke. disimak video berikut ini. Di kawasan Baduy terdapat hutan hak ulayat, yakni sebuah kawasan hutan milik masyarakat Baduy dengan menerapkan peraturan adat istiadat. Pohon yang berada di kawasan hutan hak ulayat tidak boleh ditebang, apalagi diperjualbelikan kepada masyarakat luar. Dalam bercocok tanam, masyarakat Baduy tidak boleh menggunakan pupuk kimia dan pestisida buatan pabrik.
Aturan adat istiadat melarangnya, sehingga mereka memanfaatkan daun-daunan sebagai pupuk alami untuk menyuburkan tanaman. Selain itu, masyarakat suku Baduy juga dilarang menggunakan sabun, pasta gigi, dan sampo buatan pabrik. Sehingga mereka memanfaatkan daun cicaan atau honje yang digunakan untuk membersihkan diri. Sehingga sumber mata air dan aliran sungai tidak tercemar oleh sabun atau sampo buatan pabrik. Ini adalah masyarakat Desa Wangongira yang berada di Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Saat ini mereka sedang menggelar ritual selamatan usai panen yang mereka dapatkan. Ritual selamatan ini dipimpin oleh seorang pendeta. Selain ucapan doa dan puji syukur kepada Tuhan, pendeta juga menyampaikan pentingnya bagi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya menjaga mata air yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat. Namun sumber mata air di Desa Wangongira sedang terancam. Pemerintah setempat berencana memanfaatkan sumber air ini untuk proyek air minum. Sumber air ini pun dibangun tanggul untuk dibendung. Akibatnya aliran air jadi terganggu, sehingga mengancam padi-padi sungai yang menjadi ciri khas Desa Wangongira. Selain itu, aliran air yang terganggu membuat sumber air menjadi kotor. Semenjak air dibendung dan tidak mengalir lancar, lumut mulai tumbuh di dasar air. Hal inilah yang membuat rasa air berubah. Ancaman kerusakan lingkungan juga dihadapi oleh masyarakat Papua yang berada di Kabupaten Merauke. Pemerintah berencana menjalankan program pengembangan pangan dan energi terpadu berbasis industri yang luasnya sepertiga dari luas Kabupaten Merauke. Untuk mendukung program itu, maka konsekuensinya adalah membuka lahan dengan menebang hutan untuk mencetak sawah. Padahal makanan pokok masyarakat Papua adalah sagu, bersumber dari pohon yang tumbuh liar di kawasan hutan. Maka hutan yang berfungsi sebagai sumber kehidupan dan penghasil makanan pokok masyarakat Papua kini terancam hilang. Oke, dari video tadi informasi apa yang kalian dapatkan? Ada orang mandi pakai daun, Bu. Suku Baduy yang bertahan hidup pada alam. Suku Baduy yang bertahan hidup pada alam. Terus apa lagi? Ada pupuk dari daun, Bu, tadi. Pupuk dari daun. Terus apa lagi? Ada orang mandi pakai daun. Orang mandi pakai daun. Iya, kenapa ya kok orangnya mandi pakai daun? Karena mereka menjaga alam sekitarnya, Bu. Ya, jadi mereka itu Tidak menggunakan di dalam suku sabun. Baduy ada peraturan adat di mana mereka dilarang menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi mereka cenderung untuk menggunakan bahan-bahan yang ada di alam untuk bertahan hidup. Contohnya tadi mandi menggunakan daun, menggunakan bahan-bahan yang alami. Kemudian mereka juga berkebun menggunakan pupuk yang alami. Organik. Dari apa coba pupuknya? Dari daun Kering. yang jatuh, Ya, dari salah daunnya satunya. jatuh, dari daunnya kering. Selain informasi tentang suku Baduy tadi, ada informasi apa lagi? Ada kerusakan polusi. hutan di Papua. Ya, kerusakan hutan di Papua. Apa penyebabnya? Hutannya dijadikan sawah ya, Bu. Hutannya dijadikan sawah. Ya, dampak dari alih fungsi lahan. Tadi kan hutannya dijadikan sawah, itu disebutnya alih fungsi lahan dari hutan bukan menjadi persawahan. Kira-kira dampaknya bagi lingkungan apa ya? Tidak bisa makan, terus Tidak bisa makan. banyak perubahan iklim ya, Bu ya. Perubahan iklim. Kira-kira bagaimana cara untuk menanggulangi atau mencegah perubahan iklim atau pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita? Nanam pohon, Bu. Menanam pohon. Terus Membuang sampah di tempatnya, Bu. Membuang sampah di tempatnya. Ini ada sampahnya kok belum dibuang di tempatnya, kenapa? Soalnya
Ini Bu, bekas menghapus papan Bu. Tadi kan masih dipakai sama gurunya. Oke, nanti dibersihkan ya. Siap. Ya Bu. Selain menanam pohon dan membuang sampah pada tempatnya, apa lagi? Bu. Daur ulang. Bu, Ya. mengurangi penggunaan bahan bakar, Bu. Mengurangi penggunaan bahan bakar. Tidak alih fungsi lahan Bu. Tidak ada silakan. Oke. Baik, bagus sekali, sudah pinter-pinter hari ini. Solusi-solusi yang kalian sebutkan tadi sudah sangat tepat untuk mengatasi pencemaran lingkungan dan perubahan iklim. Sekarang dilihat RKPD-nya. Di situ ada referensi untuk pembuatan sabun dari bahan alami, yaitu apa? Bahan alami yang digunakan? Jeruk nipis dan ekstrak pandan. Jeruk nipis dan ekstrak pandan. Sekarang coba tuliskan alat, bahan, serta langkah kerja berdasarkan referensi yang ada di RKPD. Sudah selesai? Sudah Bu. Ada yang belum selesai? Belum, bentar. Sedikit Bu. Oke, bukan 5 menit untuk menyelesaikan cukup? Cukup. Oke, silakan lanjutkan. Oke, setelah menuliskan alat bahan serta langkah-langkah di RKPD, sekarang kita sepakati ya. Jadi proyek ini akan kita selesaikan dalam 3 pertemuan. Yang pertama itu sekarang ada kegiatan untuk merancang proyek. Apa ya? 19 Bu. Kemudian pertemuan selanjutnya Aku mulai sekarang gitu. 21 Bu. tanggal 21 kita siapkan alat dan bahannya. Jangan lupa alat dan bahannya sudah dituliskan dibawa ke sekolah ya. Oke Iya Bu. Bu. Berdasarkan jadwal yang sudah kita sepakati, pertemuan berikutnya itu kita sudah mulai mengerjakan proyeknya ya. Jadi alat dan bahan jangan lupa dibawa. Untuk pelaksanaan apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Mungkin dari langkah kerjanya ada yang masih bingung? Sudah Sudah jelas. paham ya? Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa untuk kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.